Oke teman-teman semua, balik lagi ke RB Reptile Channel. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu viper yang sangat cantik, yang memang juga kerap kali dijadikan hewan peliharaan para reptiler pecinta ular berbisa di Indonesia, teman-teman. Nah, viper ini memiliki warna yang mutasi ketika dia kecil kemudian menjadi besar. Ya, jadi ketika dia usia masih anak-anak sampai usia dewasa, dia memiliki perubahan mutasi warna untuk si betina. Tapi si jantan warnanya tidak jauh berbeda dari ketika lahir sampai dewasa, teman-teman. Nah, ular ini tersebar luas di Sumatera, Malaysia, hingga di sebagian negara di Asia Tenggara. Saya nggak sebutin satu-satu ya karena banyak banget. Dan dia juga ada juga di pulau-pulau kecil antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera seperti Tanjung Balai Karimun dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, panjang ular ini kurang lebih sampai 80 sampai 90 cm, teman-teman, untuk betina. Tapi untuk jantan, ular ini hanya berukuran maksimal kurang lebih 40 cm sampai 50 cm. Ular ini berkembang biak dengan cara ovoviviparus atau bertelur melahirkan. Nah, jadi dia mengandung anaknya di perutnya, kemudian dikeluarkan sudah dalam bentuk anak tanpa cangkang telur, namun memiliki plasenta bening. Dan nanti si anak itu akan merobek plasenta itu dan langsung lahir dan langsung bisa mandiri, teman-teman. Nah, itu ovoviviparus yang terjadi pada reptil-reptil yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ular ini masuk dalam famili Viperidae yang memiliki taring lipat Solenoglypha dan jenis bisa hemotoxin, teman-teman. Nah, jadi biasanya ketika ada manusia yang tergigit, manusia ini akan mengalami kerusakan pada hemoglobin darah mereka. Nah, namun reaksi perubahan bisa sendiri ada kelanjutannya, itu tergantung imun dan bagian mana di tubuh manusia itu yang terserang, teman-teman. Seperti nekrosis, misalkan ada pembusukan di daerah gigitan, atau mungkin menyerang bagian jantung, menyerang bagian ginjal. Nah, itu macam-macam lah ya efek gigitan dari ular berbisa, teman. Juga dikenal sebagai viper kuil atau temple pit viper. Nah, jadi ada sebagian wilayah atau kuil di wilayah Thailand yang memang dihuni oleh viper ini, teman-teman. Tapi di Thailand sendiri ular ini jarang banget ada catatan menyerang manusia. Nah, biasanya ini banyak simpang siur yang terjadi akibat banyaknya ular ini yang tidak menyerang manusia di kuil di Thailand tersebut. Ada yang bilang karena bau dupa, ada yang bilang juga ini adalah ular suci. Nah, jadi aneka ragam macam-macam lah ya. Namun kan kita tahu sendiri bahwa viper memiliki pit sensor atau sensor panas yang sangat tajam, dan biasanya orang sembahyang ke kuil dilakukan pada siang hari, sedangkan viper aktif pada malam hari atau nokturnal. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu faktor si ular tidak menyerang para orang yang sembahyang ke kuil di Thailand tersebut, teman-teman. Oh iya, teman-teman, dari tadi juga gua belum sempet nyebutin jenis ularnya ya. Tapi teman-teman udah pada tahu lah pasti, subscriber RB Reptile Channel. Itu adalah Tripodalamus wagleri atau dikenal sebagai Temple Pit Viper atau wagleri, atau juga dikenal sebagai apa nama lokalnya dia? Bandotan Candi. Oh iya, Bandotan Candi. Nah, ular ini memang memiliki bisa yang cukup kuat, teman-teman, hemotoxin. Namun kasus gigitan atau report kematian akibat gigitan wagler sangat-sangat sedikit, teman-teman, karena laporannya jarang banget juga terjadi. Mungkin karena ularnya yang memang sangat pasif, berbeda dengan viper pohon pada umumnya. Wagler ini dikenal sebagai ular yang memang kerap kali konflik dengan manusia. Jarang banget konflik dengan manusia, karena memang biasanya dia betah pada daerah tertentu. Dia betah misalkan di pohon ini, dia akan tetap di pohon itu sampai berbulan-bulan. Nah, di Sumatera Utara waktu saya melihat habitat langsung dari wagler sendiri, teman-teman, kata penjaga, jadi di gunung itu, di puncak itu ada satu tower salah satu provider sinyal ya, atau kartu handphone. Nah, di situ adalah habitat Tripodalamus wagleri, teman-teman, atau ular wagler ya, viper wagler. Nah, kata si penjaga kuil kan, jadi si penjaga provider atau penjaga tiang tower itu, ular ini nggak pernah pindah, teman-teman. Jadi biasa gue ngeliat di situ, bang, dan dia nggak pernah pindah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin menjadikan kasus gigitan atau konflik antara wagler dan manusia ini jarang banget terjadi ya, karena dia tidak mencoba menerobos masuk ke wilayah pemukiman manusia. Ya, jadi dia stay di tempat itu, berdiam diri cukup lama, dan ularnya cukup pasif, teman-teman. Bahkan kata penjaga tower tersebut, dia ngomong, bang, siang tidur,
malam dia baru galak. Nah, itulah sebenarnya ciri khas dari hewan atau ular yang aktif di malam hari. Ketika siang dia sepintas terlihat seperti tidur, ya, dan diam diri. Nah, malam baru beraktivitas atau mencari makan, teman-teman. Nah, itu sebagian penjelasan saya tentang Tropedelamus wogleri atau Wogler Pit Viper atau Temple Pit Viper atau bandotan candi, ya. Mungkin ada lebih dan ada kurangnya. Mungkin teman-teman yang ngerti lebih jauh tentang Wogler boleh di komen di bawah, atau boleh juga kasih kritik dan saran ke channel RB Reptil. Dan satu lagi teman-teman, ukuran si jantan jauh lebih kecil dibandingkan si betina. Ini menjadi sexing dengan cara physically, ya, bukan di probing, ya. Jadi Wogler lebih mudah dibedakan jenis kelaminnya dilihat dari ciri fisik, karena ukuran jantan dan betina jauh sangat berbeda, teman-teman. Nah, biasanya ketika si jantan memang tidak mampu menggoda si betina pun, proses kanibalisme seringkali terjadi. Jadi si jantan dimakan oleh si betina, teman-teman. Semua ular cenderung kanibalisme, teman-teman, karena apapun yang bergerak di depan muka ular bisa dianggap makanan atau ancaman. Nah, oke teman-teman, sampai di akhir acara Doke Channel TV, sampai di akhir segmen, ya, penjelasan tentang Tropedelamus wogleri atau Wogler Pit Viper, teman-teman, ciri khas ular cantik dari Sumatera, ya. Nah, ini ada ular di atas kepala saya, ya. Ini ular saya sendiri tuh, teman-teman. Jadi saya nggak ada di Sumatera, ya. Jadi penjelasan detail tadi mungkin tetap mengedukasi teman-teman. Ingat, edukasi bukan atraksi, atraksi bukan edukasi. Nah, saya akan turunkan ularnya. Nah, teman-teman bisa lihat dia persis di depan saya dan dia sangat agresif. Wow, dia mental nih, lompat nggak nih kira-kira? Bisa. Ya, ini kelihatan nggak muka gua sama diri? Kelihatan. Nah, gini nih, ya. Ini di depan saya adalah persis Tropedelamus wogleri female atau betina, ya. Lokaliti Sumatera, teman-teman. Dan dia ngokang. Nah, ini di atas saya persis, ya, teman-teman bisa lihat, ya. Saya tidak mau mendekati dia karena serangan viper begitu cepat, teman-teman. Jadi saya cukup jaga jarak, ya, dan tetap menggunakan snake hook, ya. Ini agar lebih aman, tapi ini snake hooknya pendek. Memang saya minta buat oleh Breed Bodas biar lebih aman ketika ngevlog, teman-teman. Jadi tidak terlalu panjang, di rumah ada yang panjang. Nah, cukup sekian sampai sini konten tentang Tropedelamus wogleri atau bandotan candi, atau juga disebut sebagai Temple Pit Viper, atau lebih dikenal juga sebagai viper cantik dari Sumatera, ya. Dulu juga dia Trimeresurus, cuman berubah menjadi Tropedelamus karena mungkin perbedaan penelitian lanjutannya, teman-teman. Sampai sini dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe RB Reptil Channel. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, sama-sama kita basmi dan kita musnahkan COVID dari dunia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.